wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 6 dimanapun kalian berada, bertemu kembali dalam acara pembelajaran jarak jauh atau yang dinamakan belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon kerjasama dengan kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Hari ini bersama Ibu Mama Salama dari SD Negeri Argasunya, Kota Cirebon. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak masih tetap semangat kan? Tentunya ya, karena saat ini kita semua sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka, meskipun masih secara terbatas. Untuk itu, selalu Ibu ingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatannya. Apa sajakah itu? Ya, di antaranya adalah mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa senantiasa makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Selalu berdoa agar terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Selanjutnya, mari kita siapkan alat-alat tulisnya ya. Nah, seperti buku tulis, pensil, bolpen ya, agar pada saat kita belajar nanti kita tidak mencari-carinya lagi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi dan penyaluran listrik. Anak-anak yang hebat-hebat, minggu lalu kita telah belajar tentang globalisasi. Apakah itu globalisasi? Globalisasi adalah sesuatu yang mendunia. Dan salah satu contoh dari globalisasi adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tidak terlepas ya dari peran dan penemuan listrik. Coba kalian bayangkan, apabila kita hidup tanpa listrik, mungkin kita tidak akan bisa menonton televisi, menggunakan komputer, ya. Kita juga tidak akan bisa nyaman belajar pada malam hari ya. Tetapi bagaimanakah awal mula listrik ditemukan dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat? Mari kita simak teks eksplanasi yang akan Ibu bacakan. Tetapi sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan keadaan sesuatu sebagai akibat dari sesuatu yang telah terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain akan terjadi kemudian. Ya, Ibu akan membacakan teks eksplanasi. Kalian menyimak ya anak-anak ya. Judulnya menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik menjadi suatu hal yang harus dipenuhi
bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalir dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi contoh daripada teks eksplanasi. Di sini ya anak-anak sudah dikemukakan bahwa ya listrik itu menjadi kebutuhan masyarakat kita sehari-hari ya. Namun bagaimanakah proses menghasilkan listrik anak-anak ya? Nah, kita sekarang ini hanya menggunakan saja ya listrik itu tanpa tahu bagaimana sih prosesnya ya. Nah, biar anak-anak lebih mengerti, lebih paham lagi tentang bagaimana menghasilkan listrik, mari ya sekarang kita pelajari bagaimana sih ya proses menghasilkan listrik itu ya. Nah, sedangkan di sini anak-anak ya, listrik itu sangat besar peranannya ya di dalam kemajuan teknologi ya. Tadi juga sudah disinggung bahwa semua ya yang kita pergunakan itu menggunakan listrik semuanya ya, seperti televisi, komputer, telepon genggam atau yang dinamakan HP ya, semuanya menggunakan listrik ya. Nah, di sini anak-anak, sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik ya. Contohnya pembangkit listrik yaitu PLTA. Salah satu contohnya ya yaitu PLTA. PLTA itu kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi yang menghasilkan listrik atau sumber utama energi listrik ya, salah satunya adalah PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Tetapi anak-anak ya, sekarang ini banyak ya, ada pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, ada juga pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Ini salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Baik ya, ini kita lihat ini di sini ya. Pembangkit listrik tenaga air ya tentu memanfaatkan energi air yang mengalir ya. Nah, aliran air itu dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin ya anak-anak, itu dilihat pada gambar ya, menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut ya nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator ya. Nah, anak-anak tadi PLTA ya, pusat pembangkit listrik tenaga air. Nah, anak-anak dalam skala kecil ya, dalam ruang lingkup yang kecil ya, di beberapa daerah ya yang terpencil
ada banyak yang menggunakan pembangkit listrik secara mandiri ya, yang dinamakan pembangkit listrik mikrohidro ya. Di beberapa daerah anak-anak, di daerah-daerah yang kita belum bisa menjangkau listrik ya, mereka menggunakan pembangkit listrik mikrohidro ya. Nah, pembangkit listrik mikrohidro ini ya menggunakan aliran air ya untuk memutarkan kincir air. Coba kalian lihat pada gambar ya, untuk memutarkan kincir air. Kincir airnya ya kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik ya. Jadi anak-anak ini hanya di beberapa daerah ya, di beberapa daerah yang belum terjangkau listrik oleh pemerintah ya. Jadi mereka secara mandiri membuat pembangkit listrik mikrohidro. Mikrohidro ini juga tetap menggunakan aliran air ya. Tuh anak-anak. Kemudian nah ya, bagaimana sih untuk menyalurkan energi listrik ya anak-anak? Selama ini kan kita hanya tahu kita hanya menggunakan listrik di rumah ya, untuk televisi, untuk banyak juga ya alat-alat rumah tangga ya yang kita gunakan, semuanya menggunakan listrik. Seperti televisi contohnya, kulkas juga ya anak-anak ya, lampu ya, terusnya sampai sekarang itu memasak air, memasak nasi juga menggunakan alat-alat listrik ya anak-anak ya, menggunakan listrik alat-alatnya ya. Nah, kita harus tahu juga nih proses menyalurkannya. Bagaimana sih proses menyalurkan energi listrik ini sampai ke rumah kita dan kita bisa menikmati listrik dengan enak ya, dengan nyaman ya anak-anak ya. Yang pertama adalah ya, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan. Nah, lihat pada gambar anak-anak ya. Tuh di sebelah kirinya ada bendungan ya. Itu yang merupakan apa namanya, PLTA ya. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian kita lihat lagi anak-anak ya. Nah, itu. Nah, anak-anak sering melihat enggak itu? Ya, gambar yang seperti pada nomor 2 itu? Ya, tentu ya. Di jalan-jalan banyak anak-anak menara yang seperti begitu ya, tinggi-tinggi menaranya. Menara apakah itu namanya anak-anak ya? Ya, yang pada gambar nomor 2 itu menunjukkan gambar menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET ya. Menara SUTET ya, fungsinya adalah ya untuk menyalurkan energi listrik ya. Nah, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang dinamakan SUTET. Anak-anak, ibu hanya mengingatkan kalian ya, kalau kalian melihat ada menara SUTET ya, anak-anak sebaiknya menghindar, tidak boleh bermain-main di dekat menara SUTET ya. Apalagi tuh anak-anak ada yang apa namanya, mainan untuk manjat-manjat ke menara SUTET, itu tidak boleh ya anak-anak ya, tidak boleh. Karena apa? Itu sangat berbahaya ya, barangkali nanti terkena arus listrik ya. Anak-anak tidak boleh, jadi harus menghindar ya. Selanjutnya kita lihat, nah ya, ada gambar nomor 3, anak-anak lihat itu ya, di nomor 3 itu energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan ya. Jadi anak-anak, energi listrik itu ya apa namanya,
harus masuk dulu ke dalam transformator agar bisa dinaikkan atau diturunkan tegangannya. Nah, alat untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik dinamakan transformator. Lanjut anak-anak. Baik ya. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik ya. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi ya. Jadi anak-anak selain rumah-rumah ya, selain rumah-rumah kita ya, sekolah kita juga ya, pabrik pun membutuhkan listrik juga anak-anak ya. Justru kalau di pabrik itu kebutuhan listriknya itu sangat besar ya anak-anak ya, karena mereka itu bukan hanya untuk keperluan sehari-hari, tetapi untuk keperluan produksi ya. Jadi energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik ya, yang membutuhkan energi listrik cukup besar. Kemudian anak-anak kita lihat lagi. Nah ya, energi listrik masuk ke dalam transformator ya. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan ya. Tadi transformator itu untuk menurunkan tegangan ya. Lanjut anak-anak ya. Nah, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung, perkantoran, dan rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah kita ya anak-anak. Jadi listrik yang kita terima itu adalah listrik yang sudah diturunkan dulu tegangannya anak-anak ya. Yang sudah diturunkan tegangannya. Nah, anak-anak tahu nggak tegangannya biasanya berapa ya kalau untuk rumah kita nih? Tegangannya biasanya berapa? Iya, anak-anak ada yang 110 ya. Iya, ada juga ya 220 volt ya. Nah, itu ya. Ada yang 220, ada yang 110 ya voltnya ya itu. Jadi anak-anak, listrik itu memang ya sangat penting ya, sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, anak-anak juga tadi sudah bisa tahu ya dengan ini. Jadi ibu ulangi nih anak-anak, ibu ulangi untuk penyaluran listrik itu awal mulanya adalah sumber energi listriknya itu bisa dari air ya, yang disebut pembangkit listrik tenaga air ya. Selain itu, pembangkit listrik juga ada juga yang dinamakan pembangkit listrik tenaga uap ya. Ada pembangkit listrik tenaga diesel ya, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga nuklir juga ada ya anak-anak ya. Nah, kemudian nanti ya disalurkan melalui sutet ya, sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, yang kemudian nanti akan disalurkan ke rumah-rumah kita ya setelah melalui penurunan listrik ya, penurunan dayanya ya, penurunan daya yang menggunakan penurunan tegangan ya, yang menggunakan transformator. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang proses penyaluran listrik ya, di mana listrik itu dihasilkan oleh sumber energi listrik ya. Sumber energi listrik itu bisa berasal dari air ya anak-anak, yang dinamakan pembangkit listrik tenaga air. Ada juga pembangkit listrik tenaga uap. Ada lagi pembangkit listrik tenaga nuklir ya anak-anak. Ada juga pembangkit listrik tenaga panas bumi dan lain-lainnya anak-anak. Nah, dari pembangkit listrik itu kemudian listrik itu disalurkan lagi anak-anak melalui saluran
udara tegangan ekstra tinggi melalui kabel ya yang terpasang pada saluran sutet itu ya anak-anak ya. Nah, dari saluran udara tegangan ekstra tinggi kemudian listrik itu dialirkanlah kepada konsumen ya, kepada kita semua. Nah, tentunya sesudah melalui proses penurunan tegangan ya. Nah, alat untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik dinamakan transformator. Nah, itu tadi kita sudah membahasnya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak berarti listrik itu sangat penting ya buat kita ya dalam kehidupan sehari-hari, karena kita itu sangat membutuhkan sekali listrik ya. Banyak alat-alat rumah tangga yang menggunakan listrik ya anak-anak, seperti kulkas, televisi, lampu ya anak-anak, terus komputer ya, semua menggunakan listrik. Jadi anak-anak, agar listrik ini tetap tersedia ya anak-anak ya, kita semua harus bisa menghemat listrik. Coba bagaimana caranya menghemat listrik? Ya betul, dengan cara mematikan lampu ya. Kalau kita siang hari nih nggak usah digunakan lagi, dimatikan lampunya ya. Terus juga misalnya ya, televisi kalau kita tidak ditonton ya segera dimatikan saja ya televisinya, agar ketersediaan listrik itu tetap terjaga dan tentunya menghemat biaya juga ya anak-anak. Nah, cukup sampai di sini anak-anak pembelajaran kita hari ini ya. Tetapi tetap ya, Ibu ingatkan tentang protokol kesehatannya ya. Anak-anak jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sampai di sini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.